Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam materi pembelajaran PAI. Sebelum itu, Pengot pengen dengar dulu dong yel-yelnya. Kerjasama semakin mudah, ringan dan cepat. Kami siap bersatu. Siap, oke. Ya, terima kasih bagi yang sudah bisa mengikuti yel-yel tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi adzan dan iqomah. Untuk materi yang pertama yaitu tentang adzan. Kalian pasti pernah mendengar atau sering mendengar istilah adzan, bahkan tahu apa sih itu adzan. Nah, adzan menurut bahasa artinya seruan, atau juga bisa dikatakan panggilan, atau juga bisa juga dikatakan adalah suara yang keras. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, adzan artinya seruan Allah sebagai penanda waktu sholat wajib atau sholat fardu. Jadi adzan berkumandang itu sebagai petunjuk bahwa ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu sholat fardu. Nah, orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Sekali lagi ya, orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Nah, yang selanjutnya adalah adzan biasanya dikumandangkan selain pada waktu sholat, biasanya yaitu ketika bayi baru dilahirkan. Maka orang tuanya biasanya langsung mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Selain daripada itu, adzan biasa dikumandangkan ketika ada bencana. Bencana apa? Biasanya bencana angin yang sangat kencang, biasanya orang langsung mengumandangkan adzan. Nah, hukum mengumandangkan adzan yaitu sunnah. Jadi orang yang mengumandangkan adzan itu mendapat pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan bagi orang yang mengumandangkan adzan, yang pertama yaitu orang beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, mengumandangkannya dengan ikhlas. Yang ketiga, orang yang mengumandangkannya diupayakan adalah orang yang adil dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah sudah tahu tentang waktu sholat. Maka orang tersebut berhak atau boleh mengumandangkan adzan. Nah, adzan dan iqomah ini tidak berlaku untuk perempuan. Jadi yang boleh mengumandangkan adzan adalah laki-laki. Tapi kalau misalkan itu diantaranya perempuan, semua boleh mengumandangkan iqomah saja kalau mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, untuk selanjutnya adalah apa sih yang dibaca ketika adzan? Nah, lafaz-lafaz yang dikumandangkan ketika adzan pasti kalian sudah pada tahu karena sering dengar. Nah, yang pertama yaitu membaca takbir, yaitu Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Kemudian membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah sebanyak 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali. Hayya 'alas shalah sebanyak 2 kali. Hayya 'alal falah sebanyak 2 kali. Allahu Akbar sebanyak 2 kali. La ilaha illallah sebanyak 1 kali. Nah, itu sebagai penanda waktu sholat ketika mengumandangkan adzan. Nah, tapi ada yang berbeda, yaitu ketika mengumandangkan adzan subuh. Nah, untuk mengumandangkan adzan subuh, setelah hayya 'alal falah, maka boleh dibaca atau lafaz yang dibacanya adalah as-shalatu khairum minan naum. Ulangi ya, as-shalatu khairum minan naum. Nah, itu dibaca setelah hayya 'alal falah dan dikumandangkan ketika adzan subuh. Nah, setelah adzan dikumandangkan boleh dibaca doa. Nanti doanya dan contoh adzannya ada di video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nah, itulah tadi contoh bacaan adzan dan juga doa ketika setelah mendengar adzan. Nah, terus bagaimana selaku umat muslim apabila mendengar suara adzan? Maka umat muslim ketika mendengar suara adzan boleh menjawabnya. Apa yang dijawabnya? Nah, yang dijawabnya adalah sama seperti bacaan yang dibaca oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab lagi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini ada yang beda. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka yang mendengar boleh menjawabnya dengan bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ada pengecualian karena adzan subuh ada tambahan as-salatu khairum minan naum, maka dijawabnya oleh yang mendengar adalah shaddaqta wa bararta wa ana minasyahidina wasyakirin. Itulah kalau mendengar jawaban ketika mendengar suara adzan. Nah, itulah tadi materi tentang adzan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang iqomah atau qomat. Kalian mungkin sering mendengarnya bahasa qomat atau iqomah. Nah, iqomah artinya adalah penanda bahwa sholat akan segera dimulai. Atau boleh juga dikatakan bahwa dengan dikumandangkannya iqomah, maka sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Nah, apa yang dibaca atau lapad-lapad yang akan dibaca ketika iqomah? Nah, baca ketika
bacaan yang dibaca ketika iqomah adalah bacaan yang dibaca ketika adzan. Tapi bukan adzan subuh ya, ketika bacaan adzan dan dibaca sebanyak satu kali. Nah, sebagai contohnya ini ada video tentang contoh bacaan iqomah dan juga doa ketika bacaan iqomah selesai dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ati su'lahu yaumal qiyamah. Nah, itulah tadi materi tentang adzan dan iqomah. Nah, karena adzan dan iqomah itu suatu ibadah, maka ada adabnya atau sopan santunnya yang harus dilaksanakan. Nah, sopan santun atau adab yang boleh dilaksanakan ketika mengumandangkan adzan ataupun iqomah diantaranya yang pertama yaitu bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Intinya berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, berdiri dengan tegap. Jangan miring kanan, miring kiri atau misalkan seenaknya, tapi berdiri dengan tegap. Setelah itu diupayakan menghadap kiblat atau emang disunnahkan untuk menghadap kiblat. Nah, setelah itu suaranya diupayakan baik adzan ataupun iqomah dengan suara yang merdu ya. Jadi kalau yang suaranya agak kurang merdu kayak pamat itulah nggak apa-apalah, yang penting kalau nggak ada boleh dilaksanakan untuk mengumandangkan adzan dan iqomah. Nah, jadi suara merdu itu bukan keharusan, tapi tetap itu adalah adab. Gimana? Karena biar syiarnya bagus. Oh, ternyata yang mengumandangkan adzan suaranya bagus, indah, maka Islam itu ya indah gitu. Nah, itu tadi beberapa adab adzan dan iqomah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian setelah melihat video ini boleh mengumandangkannya, baik itu adzan dan juga iqomah dan juga doanya. Nanti bisa dikirim via voice note ke guru zonanya masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kerjasama semakin mudah, ringan dan cepat. Kami siap bersatu. Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.